Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis penyelesaian dari SPLTV. Nah, tanpa mencari tahu dahulu berapa solusi dari SPLTV tersebut, dengan melihat persamaan dari sebuah SPLTV, kita dapat menentukan jenis solusinya. Misalkan kita mempunyai bentuk umum seperti yang sudah terlihat di layar, maka kalau kita ingin mencek jenis penyelesaiannya, bisa memanfaatkan koefisien dari masing-masing variabel. Nah, nanti SPLTV itu akan mempunyai kemungkinan dia mempunyai satu solusi atau satu penyelesaian. Nah, untuk kasus ini SPLTV itu harus memenuhi syarat bahwa kita lihat perbandingan dari koefisien variabelnya. Misal sekarang kita fokusnya ke persamaan 1 dan 2. Maka kita bisa lihat perbandingan dari koefisiennya. Maka kita lihat perbandingan koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z dengan konstantanya. Jika pilih persamaan 1 dan 2, maka seperti ini. Kalau dia mempunyai satu solusi, maka perbandingan di antara koefisien dengan konstanta ini tidak ada yang sama. Kemudian berikutnya, ada kemungkinan SPLTV tersebut mempunyai banyak penyelesaian. Nah, tanpa dicari, tanpa diproses, kita bisa melihat dari bentuknya saja, yaitu apabila dia memenuhi, kembali kita lihat ke koefisiennya. Misal kita pilih sekarang persamaan 2 dan persamaan 3, maka kita fokus melihat ke koefisien persamaan 2 dan koefisien persamaan 3. Apabila penyelesaiannya itu adalah banyak, maka perbandingan semua koefisiennya itu adalah sama. Kemudian yang terakhir, kemungkinannya adalah SPLTV tidak mempunyai solusi. Tidak mempunyai penyelesaian. Artinya penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, ini terjadi apabila perbandingan koefisiennya, misalnya sekarang boleh dipilih misalnya persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi ini bebas, kita bisa memilih persamaan berapa yang mau kita ambil untuk mewakili saja. Kalau misalnya dia tidak mempunyai penyelesaian, maka tipe-nya itu adalah syaratnya perbandingan antara koefisiennya sama, tapi dia berbeda sendiri dengan si konstantanya. Nah, seperti ini kurang lebih tipe penyelesaian SPLTV. Nah, mari kita lihat untuk contoh soal. Di sini kita mempunyai persamaan misalkan seperti ini, 2x tambah 3y kurang z sama dengan 1. Kemudian kita punya minus 6x kurang 9y tambah 3z sama dengan minus 3. Kemudian 4x tambah 6y kurang 2z sama dengan 2. Ini contoh 1. Nah, kita akan lihat perbandingan dari koefisiennya. Misal sekarang kita memilih akan mencek adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, maka kita akan dapatkan perbandingan koefisiennya adalah kita fokusnya ke 1 dan 2. Berarti kita lihatnya ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kita fokusnya ke sini. Berarti kita lihat dari perbandingan koefisien yang pertama mulai dari X. Maka kita lihat ternyata perbandingannya di sini adalah 2/6. Kalau kita saling ke sini boleh, berarti 2/-6. Kemudian 3/-9 untuk Y-nya. Kemudian Z-nya adalah -1/3. Kemudian untuk konstantanya adalah 1/-3. Ternyata hasilnya adalah ini -1/3. Ini disanakan juga -1/3.
di sini juga negatif 1/3. Jadi semuanya ternyata bernilai negatif 1/3. Maka ini perbandingannya semua bernilai sama. Nah, dapat kita lihat tadi, jika bernilai sama semua perbandingannya, maka SPL tersebut mempunyai banyak penyelesaian. Oke, berarti ini dapat disimpulkan SPLTP mempunyai banyak solusi atau banyak penyelesaian. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak harus mencari solusinya berapa. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Misal kita punya persamaan seperti berikut. Jika persamaan kita seperti ini, kita ingin cek, boleh. Misal sekarang kita akan memilih persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi boleh milihnya terserah. Sekarang kita ingin milih persamaan 1 dan 3. Berarti kita fokusnya ke sini, persamaan 1 dan persamaan 3. Maka kita lihat perbandingannya. 1 untuk yang X berarti 1/-1 X. Untuk Y-nya adalah negatif 1/2. Ini dia. Kemudian yang Z-nya adalah 2/3. Kemudian konstantanya adalah negatif 1/3. Nah, ternyata setelah kita lihat ini bernilai negatif 1/1. Ini negatif 1/2. Ini 2/3, ini negatif 1/3. Ternyata tidak ada satupun perbandingannya yang sama. Maka dapat kita lihat tadi, jika perbandingannya tidak ada yang sama, maka SPLTP tersebut akan mempunyai tepat satu solusi. Nah, jadi tanpa dicari, kita dapat memperkirakan ternyata SPLTP ini mempunyai satu solusi atau satu penyelesaian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tipe penyelesaian SPLTP, bisa membantu dalam memperkirakan jawaban yang nanti akan muncul di saat kita setelah menyelesaikan persamaan tersebut.